Saya sholat isya mas. Saya biasa. Wirid. Di pojok sana, sudut pojok. Itu dia bunyi kata gitu bunyi. Saya merasa itu suara apaan ya? Saya melek aja nggak ada. Saya gitu lagi. Tambah konyong, saya melek dong. Nggak tahu apa di pojok itu. Tahu nggak tali pocong? Tali pocong? Jadi separuh keluar gini. Wah. Pas merem-merem begini, itu pintu yang mau ke dapur itu mas, kan kuncinya udah kunci slot, kunci trap juga ya. Itu terbuka, bus, ada angin. Nah di situ saya lihat ibu-ibu pakai baju adat Madura, rambut dikonde panjang sampai ke tanah, dia miring begini, senyum, kayak manusia itu pucatnya minta ampun. Si ibu tadi ngomong permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri. Masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang akan menceritakan kejadian-kejadian horor mengerikan ini ketika dia bersama istrinya di Pulau Madura. Jadi beliau ini banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor di pulau tersebut. Sampai akhirnya dia diusir dan harus pergi meninggalkan pulau tersebut. Tapi sebelumnya ya kenalan dulu sama narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Om Puji. Halo Om. Halo. Hehehe. Baru datang ke sini nih, Om Puji dari Lautan Mistis. Bareng Rizko ke sini ya. Mantap. Om. Ini mau nyeritain kejadian horornya pas kapan? Yang pas setelah menikah di Jakarta, 2 minggu setelah nikah di Jakarta, kita semua pulang ke Madura karena istri saya itu memang orang Madura ya, asli Madura. Istri orang Madura. Ya. Berarti tapi Om orang? Saya asli Jakarta lah. Asli Jakarta, Betawi berarti. Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Jakarta asli ya. Asli Jakarta. Dan abis nikah berarti awal mulanya memang sama istri ke Madura. Istri pulang, Om ya udah tinggal di sana. Dan katanya nih Om, tadi kita kan udah ngobrol-ngobrol di rumah sebentar. Ini sampai diusir Om dari Madura. Itu gimana ceritanya Om? Maksudnya dikit aja gitu Om, kenapanya gitu? Jangan di-spill semua. Iya gini ya, pertama di situ kan sekitar 4 bulanan lah ya, saya benar-benar diteror sama makhluk yang kayak gitulah. Makhluk di sana, makhluk gaib ya. Tak kasat mata ya. Sampai benar-benar saya tuh pengen tewas lah. Itu maksudnya udah pengen tewas? Iya, orang kayak nyawanya mau keluar kok. Itu saking ekstrim gangguannya gitu? Sampai pengen lewat waktu itu? Iya. Oke, berarti udah pengen lewat, sembuh berarti? Iya, sembuh. Terus nggak lama ya sakit lagi. Terus begitu, sampai ujung-ujungnya, ya itu timbul raja makhluk itu, cewek, berserta bala tentaranya itu ngusir saya. Oke, itu terakhir banget nih Om ya, sebelum Om pergi berarti itu. Itu yang benar-benar rame-rame datang ya, tentara-tentaranya ya. Nah, ini kan Om juga sekarang selain bantu-bantu orang, ngobatin orang dalam tanda kutip nih Om ya, yang mengalami kesulitan, konten nih Om katanya. Om boleh kasih tahu nggak sama sahabat lonceng channel Om apa nih? Channel saya? Channel saya Lautan Mistis. Lautan Mistis, itu channel horor juga Om? Iya sama kayak gini juga. Podcast horor juga, bareng Rizko ya? Iya. Bareng Rizko. Kalau di Lautan Mistis itu ada narasumber yang kebenaran punya sesuatu masalah atau sesuatu hal yang memang dia belum tahu, sesuatu yang masih mengganjal, dia bisa ada tanya jawab, ada sesi tanya jawab sama Om ya? Iya, langsung sama saya. Oke, jadi Rizko nge-host, Om yang ngejawab nanti semuanya, cerita-cerita. Narasumbernya langsung nanya ke saya.
narasumbernya langsung nanya ke om yang ngejelasin tuh terakhir berarti kenapa bisa seperti itu. Betul. Oke, menarik nih konsepnya nih podcastnya. Jadi banyak juga ya om ya narasumber di sana yang punya cerita-cerita horor yang ngeri-ngeri banget nih pastinya. Jadi buat sahabat lonceng, buat nambah asupan horor kalian nih, kalian jangan lupa buat main ke channel Lautan Mistis ya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan oke om, ini mungkin kita nggak usah lama-lama lagi om ini ya, langsung kita mulai aja nih ceritanya. Dari tahun 96 yang lalu ya, setelah saya itu nikah sama istri saya orang Madura. Nah, setelah nikah 2 minggu di Jakarta terus mertua saya tuh yang perempuan, ibu mertua itu menyuruh kita pulang ke Madura. Oke. Nah, terus kita berangkatlah ke Madura tuh. Di Madura sih pertama gitu ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan tuh nggak masalah mas. Jalan ke 4 bulan itu, kebenaran pas istri saya hamil 4 bulan ya, itu tengah malam itu istri saya bangunin saya. Begitu saya dibangunin, mas, saya bilang kenapa? Perut saya sakit gitu kan, pegang perutnya. Saya bangun kan, saya duduk. Istri saya masih posisi tidur tuh. Saya bilang, ada apa? Dek, saya bilang gitu kan. Nggak tahu nih, perutnya sakit gitu kan. Begitu istri saya sakitan tuh, saya elus-elus perutnya ya. Saya elus-elus. Nah, di sebelah tembok kamar saya itu kan ada jendela ya, jendela. Itu kalau dibuka itu kan ada tanah kosong, ada pohon-pohon bambu ya, pohon-pohon bambu banyak di situ. Tapi nggak saya buka. Tapi kedengarannya di samping tuh ya. Itu seperti suara entok, tahu entok mas? Tahu. Ya seperti suara entok tuh kayak gini, ngos gitu ya. Saya bilang, saya sama istri saya tuh lihat-lihatan kan, itu suara apaan gitu. Saya pikir di sini kan nggak ada yang merah entok kan gitu. Tapi kok ini suara jelas banget, suara entok gitu ya. Tambah kenceng, saya dengerin tambah kenceng. Udah kita baca ayat kursi lah. Baca ayat kursi, tapi bacanya nggak dalam hati mas. Saya ucapin keluar suara dikit ya, Allahu la ilaha illallah dan seterusnya. Saya ulang. Tiba-tiba si suara entok ini dia kayak terbang gitu, suara sayap. Oke. Gitu. Tapi ada suaranya kik gitu. Seperti itu. Jadi merinding kan kita. Ya Allah, suara apaan? So udah istri saya megangin saya kan, ketakutan gitu. Udah kamu tidur aja deh. Sampai subuh, biasa kita sholat subuh. Di sholat subuh, udah nggak ada apa-apa tuh mas. Udah kita jalan seperti biasa, seminggu, 2 minggu ya kan. Nah, datanglah waktu hari Jumat. Saya sholat Jumat kan. Kata istri saya gini, mas kalau mau sholat Jumat itu jangan lewat jalan raya. Lewat jalan tikus tuh ya, masuk gang orang tuh. Ya, jalan kecil. Jalan kecil tapi agak lebar di kampungan gitu. Jalan tanah setapak gitu. Saya naik sepeda kan waktu itu, saya sepeda berangkat itu kan. Berangkat saya sekitar jam 11-an lah, lewat seperapatan. Saya berangkat. Begitu sampai di suatu jalan itu, di sebelah sisi kiri saya tuh itu ada makam mas. Seperti makam untuk keluarga lah ya, bukan makam umum bukan, tapi buat keluarga gitu. Tapi agak banyak juga sih. Nah, itu ada pohon-pohon gitu, pohon besar gitu. Saya lihat, tapi saya lewat aja, nah langsung tembus jalan raya tuh. Ke jalan raya itu lurus aja nyebrang, nah itu udah ada masjid. Oke. Nah, ada masjid seperti biasa kita sholatlah Jumat di situ kan. Begitu sholat Jumat selesai, pulanglah biasa. Nah pulangnya ini bareng sama tetangga mertua saya tuh, yang suka azan di masjid itu. Ya panggilan namanya
Abah Ahmad Saleh lah, sekarang udah almarhum. Manggilnya, Mar, ayo kalau pulang bareng. Kalau di Madura itu Mas, kalau manggil seorang suami itu manggilnya nama istri Mas. Misalnya Mas Gilang punya istri namanya Yati misalnya, panggilnya Yati, bukannya Mas Gilang, enggak gitu. Kayak saya kan panggil nama istri saya kan, namanya Mar gitu ya. Mar, ayo pulang bareng. Nah, oh iya Pak. Akhirnya barenglah kita, main bareng. Dia agak duluan lah, sekitar 5 meteran di depan saya naik sepeda pelan aja. Lewat jalan yang tadi Mas Gilang nih. Begitu lewat, kan tadi kan lagi berangkat kan posisi kuburnya ada di kiri ya. Ya. Begitu kita pulang kan posisinya ada di kanan ya. Betul. Nah di sebelah kiri saya tuh ada pohon-pohon bakau berjejer tuh. Tahu pohon bakau nggak? Tahu. Yang akarnya tinggi-tinggi itu. Terus lumpur ya, sebelah sana kalau nggak salah kayak sungai gitu deh. Pokoknya lumpur lah sebelah sini nih. Nah ini kuburan saya lewat. Nah itu udah orang yang tetangganya mertua saya itu udah lewat duluan tuh, udah 5 meteran lah depan. Saya lewat kuburan tadi, saya lirik gini. Itu kan ada pohon sengon Mas. Tahu pohon sengon tahu ya? Tahu. Pohon kapuk randu yang hijau itu. Sepintas kayak ada orang nongol begini, hitam. Itu siang loh, jam 12:30-an. Tadi saya cuek, paling daun kali saya bilang, hitam gitu kan. Saya lewat, tiba-tiba itu belum lama lewat, yang hitam itu seperti bola itu nyerang kepala saya Mas. Wah, saya mental ke pohon bakau itu yang lumpur tadi. Saya teriak Allahu Akbar, saya teriak, saking sakitnya itu, kaget saya. Sepeda saya ke sana, saya ke lumpur tadi. Apa itu Om yang ngantem Om? Aduh, itu nggak ngerti, kayak kalau dari sampingnya kelihatan ya lewat nih. Seperti gumpalan hitam itu, saya nggak tahu itu apa. Nggak tahu apa. Nggak tahu apa. Saya teriak Allahu Akbar, jatuh. Baju koko saya kan lumpur semua tuh, miring jatuh gini, lumpur semua. Nah yang bapak yang di depan saya itu, dia dengar saya. Dia berhenti, langsung dia pasang standar, langsung ke saya kan. Saya diangkat sama dia. Kamu nggak apa-apa, Mar, nggak apa-apa. Aduh, itu saya mau ngomong bilang nggak apa-apa, tapi saya pusing nggak, agak gelap gitu, remeng-remeng. Udah saya stiper aja, udah saya dipijitin kan sama si bapak tadi, dipijitin, udah gitu. Udah kamu nggak apa-apa, lama-lama kan agak mendingan ya, saya istirahat dulu pijitin sama dia. Udah Pak, saya agak baikan kok Pak. Bener bisa pulang sendiri? Bisa Pak. Udah biar kamu saya antar aja dah. Akhirnya saya diantar sama dia, sama beliau itu. Jadi saya ngegas pelan, dia di sebelah kiri saya kan, dijaga. Sampai ke rumah mertua saya. Nah, setelah sampai di mertua saya tuh, si bapak tadi tuh, dia berteriak gitu manggil ibu mertua. Kalau Bu gitu ya, Bu nih mantunya jatuh, gitu kan. Nama orang Madura kan rame Mas kalau ada apa-apa kan. Kebetulan di situ ada bibinya istri saya sama suaminya ya, lagi sama kakek neneknya dia almarhum ada di situ di musola itu. Rame lah pokoknya. Kenapa? Udah lumpur semua nih. Udah gitu udah akhirnya saya masih dituntun kan, langsung pusing kepala saya. Akhirnya ibu mertua ngomong, kenapa Ji? Gak tahu Bu, saya di kuburan itu kayak ada yang nyerang hitam itu. Waduh, jangan-jangan kamu kena ganggu gitu. Kalau gue ganggu itu bahasa Madura tuh kena gangguan hal-hal kayak gitulah. Ya udah, akhirnya udah rame tuh kan orang. Udah bersihin dulu bajunya, kata mertua saya. Saya ke kamar mandi, saya buka baju, yang baju koko tuh sarung tuh kotor semua, lumpur. Saya mandi Mas. Begitu mandi sambil mikirin itu apaan ya? Kok kayak bulatan hitam gitu. Saya mandi. Nah, saat mandi itu dari ujung kaki nih terus naik ke atas tuh, tahu nggak kayak beku es tuh, dingin beku ya. Iya. Tuh kayak nggak bisa digerakin. Loh ini kenapa kaki saya dalam hati ya. Nah, tapi saya mandi buru-buru nih. Lama-lama tuh naik Mas. Oke. Keras, kaku, dingin kayak es itu.
Saya buru-buru, saya pakai baju, saya langsung udahlah. Istri saya udah nyediain makan kan, makan. Pas udah istri saya duduk, kebetulan istri saya itu lagi hamil 4 bulan ya. Saya baru makan berapa suap nih, bismillahirrahmanirrahim, saya makan kan berapa suap. Tiba-tiba kayak ini mas, kayak maaf ya, kayak rohnya kayak mau keluar gitu. Alhamdulillah menjadi, ini kayak supnya kayak mau keluar. Terus agak remeng, agak kabut begitu. Terus lama-lama kok ke badan kayak keras gitu, dingin. Terus tangan juga kaku mas. Saya ngomong, ini saya kenapa nih? Kenapa mas? Ya nggak tahu kok begini ya. Dituntun lah saya, direbahin di kasur. Oke. Setelah itu istri saya manggil ibunya dong. Di luar lagi ngobrol sama bibinya istri kan, sama omnya itu, sama kakek neneknya ada lagi berkumpul. Ini si Budi kenapa ini? Rame lagi mas. Jadi dipijitin sama saudaranya istri saya kan, omnya sama bibinya tuh pakai minyak kayu putih apa dadanya. Tetep aja saya kaku tuh. Kaku tangan, kaku, pokoknya nggak bisa gerak dan kaku gitu. Jadi saya di kepala saya duduk kan, jadi saya nih, dia di sini. Mas kenapa mas? Udah itu saya udah apa ya, kayak maaf ya, kayak mau keluar nyawa itu. Udah nggak bisa apa-apa saya. Udah gitu saya megang perut istri saya tuh, saya usap. Saya udah pesen tuh, tolong jaga anak kita ya deh. Kamu jangan ngomong begitu mas, kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu kuat, kamu harus kuat. Nah, saya mikirkan, ya Allah, saya harus kuat. Di saat itu, om sama bibinya itu punya inisiatif ke manggil mantri mas. Oke, mantri nih. Ya, mantri kampung lah ya. Di desa sebelah, tetangga desa. Jaraknya 10 menit lah nyampenya. Di saat itu saya merem, saya pasrah, saya doa mas. Saya ingat doa yang dikasih sama dulu kiai saya dulu ya. Saya baca itu, saya baca. Nah, berapa menit kemudian itu mas, itu saya mencium bau busuk mas. Saya cium baunya bau busuk, bau bangkai itu. Setelah om baca itu? Iya, setelah saya baca itu baunya bau bangkai itu kan. Yang aneh begitu, saya ngomong, Dek, kamu cium bau bangkai enggak? Enggak. Saya diem kan, berarti cuma saya doang yang minum, yang nyium ya. Yes. Tapi herannya begitu itu baunya hilang, saya sehat lagi mas. Saya utuh lagi, saya bisa duduk lagi. Dan saya lapar, tapi keburu si mantri datang. Oh. Ya, mana yang sakit? Oh ini, kata istri saya kan. Saya tidur lagi dong, tidur lagi. Dipegang lah perut saya. Wah ini mah cuman lambat makan, bilang gitu. Oh, ya udah, kasih obat 2 tuh, hijau tuh sama putih, saya inget. Ntar minum obatnya 3 kali sehari ya, jangan telat makan ya. Oh iya. Itu orang yang pulang saya obat nggak saya makan. Enggak saya makan. Langsung saya makan siang, terusin. Saya bisa mikirin. Kata saya gini, istri saya ngomong, jangan-jangan kamu tuh kena gangguan jin di daerah sini mas, kamu orang baru soalnya. Ya nggak tahu sih, masa sih sih bilang. Ya kebanyakan begitu kata istri saya ya. Udahlah cuekin, nggak ada apa-apa. Nah di situ kan kita tinggal di neneknya istri ya, kan rumahnya gede tuh mas ya. Nah saat itu juga kan mertua saya lagi ngebangun rumah baru di sebelah barat rumah nenek ya. Ini rumah nenek yang besar, ini rumah tetangganya kosong, banyak kebun. Di sini rumah baru mertua saya yang baru bikin 90% mau jadi ya. Nah itu udah berapa minggu kemudian ya mas ya, nggak langsung. Selang berapa minggu nggak ada apa-apa. Saya tidurlah malam-malam nih. Di tengah malam, entah jam berapa saya nggak ngeliat jam ya, pokoknya tengah malam lah itu. Tidur. Tiba-tiba kok saya nggak bisa tidur, ada apa aja gitu. So, pas tangan saya rebagi ini kan, itu dinding rumah itu kan dari bata ya, dari semen. Dinding nih? Dinding. Iya, keras. Iya keras. Itu meliuk loh mas. Bunyi kreot.
Itu saya nggak bohong mas, wallahi mas. Itu saya juga bingung gitu. Ini apaan? Jadi saya kira gempa mas. Saya kira gempa. Oke, itu bunyi tuh kreot, kerakat gitu. Saya narik istri saya tidur, madep ke kanan, dia miring ke kanan ya tidurnya. Saya tarik nggak bangun mas. Dia nggak bangun. Pikir saya, ini bangunin apa? Ini kenapa ini gitu? Maksud saya mau ngasih tau begitu mas. Kalau mau saya baca kan, saya meremnya baca. Tapi bukan malah berhenti mas, tambah kenceng. Kedua, terus plafon ya, dia triplek tuh plafon langit-langit tuh. Iya. Kan ada bohlam kuning tuh kalau orang kampung bohlamnya kuning ya bukan putih ya. Jadi dia meliuk begini mas. Oh, Meliuk begini, kerakat. Jadi kalau dari hidung saya tuh 2 jengkal dari hidung saya itu dipegang kena tuh. berarti kayak elastis itu ya? Nah, jadi kayak elastis bunyi kreot. Itu bohlam saya pegang kena ya dulu. Orang deket banget. Gila kan? Nah itu saya mikir gini. Seumur umur saya di Jakarta nggak pernah kayak gini. Ini di sini begini loh. Itu lagi posisi tidur om nggak bisa ngapa-ngapain ya? Nggak bisa ngapa-ngapain, saya bisa gerak. Saya nggak bisa gerak. Saya nggak ngimpi itu asli. Tapi saya nggak bisa gerak. Saya melotot, saya lihat. Saya dalam hati jikir saya. Saya terus jikir. Itu lama-lama dia liukannya tuh berkurang seperti semula, nggak bunyi. Dia naik lagi kerak seperti semula. Baru saya bangun, dia bangun. Oke. Di sisi saya bangun. Ada apa mas? Enggak, tadi kok ini begini-gini ya secara gini. Ah masa sih? Iya bener. Udah malam. Ya saya kan nggak mau tuh, jangan penakutnya akut dia kan ya. Udah gitu udah tidur lagi, Pak. Saya nggak tidur lagi mas. Pagi saya zikir aja. Sampai subuh biasalah sholat subuh. Nah saya pagi cerita sama mertua ya, sama mertua sama ibu lah. Bu, malam saya begini. Saya cerita. Wah yang bener. Iya bu. Oh kata Mi itu neneknya istri saya, jadi orang tuanya ibu ya, ibu mertua ya, ibu. Katanya kalau ada orang baru di sini begitu mas, kayunya itu, diganggu seperti itu gitu. Wah, saya bilang gila nih. Udah, saya cuekin lah, nggak ada. Terus berjalan nggak ada apa-apa. Nah, ini lagi pas saya nonton TV nih, kan waktu itu tahun 96 itu kan ada acara di boleh nyebut ini? Boleh, nggak apa-apa. RCTI ini. Nggak apa-apa. Waktu itu kan ada RCTI ya, ada film-film kolosal tuh, Wiro Sableng ya. Oh iya. Oh ya, 212 ya, pendekar 212. Saya duduk di ruang tamu, itu TV di situ kan, TV. Ada lemari kaca di situ kan, jadi ke lemari itu bisa ngelihat ke sini, ke pintu rumah ya. Ini tembok. Di sebelah saya si Abah, kakek istri saya almarhum, nonton Wiro Sableng gitu mas. Saya nyelender aja begini aja kan, nyelender. Begitu saya asik nonton, tiba-tiba ini dari sini ini kan kelihatan mas, dekat tuh, ya kan? Itu tangan gede warnanya putih kapur loh. Tangan besar mukul saya nih. Wah. Saya nungging jatuh. Wah, ya dihantam kepalanya, jatuh nusuk di depan si Abah itu. Di depan kakeknya istri saya. Wah. Astagfirullahaladzim, muter mas. Bukannya sakit lagi, muter. Saya lihat tangan itu keluar dari tembok gitu. Dari tembok, kalau itu datangnya dari mana asalnya? Makanya saya nggak ngerti itu. Gila kan? Itu putih kapur, seputih kapur itu. Jadi nggak ada warna, jadi kapur kayak kapur. Saya jatuh, tertelungkup begitu, saya teriakan. Nah, si Abah ini, kakeknya istri saya itu teriak-teriak manggil mertua saya, ibu ya. Panggil datang, kenapa dong? Nah, istri saya juga datang kan. Kenapa mas? Akhirnya udah saya pusing kan, pegangin berdua nih. Istri saya sama mertua saya turun ke kasur lah, kamar. Akhirnya dibalur lagi minyak angin apa. Udah nggak pusing, dibijitin. Kenapa Ci? Saya diam dulu, saya nggak mau ngomong dulu kan. Saya diam dulu nih. Udah mendingan, baru saya duduk, saya cerita.
Ternyata saya gini. Wah, di mana itu situ? Kamu ada aja gitu kata mertua saya. Saya juga nggak tahu, Bu. Saya juga nggak mau kayak gini kan gitu ya. Iya. Saya juga nggak mau kayak begini. Begitu. Ya udah, mendingan besoknya mendingan lah sembuh baik. Udah ceritanya selesai sampai di rumah itu ya Mas ya, rumah nenek. Pindahlah kita ke rumah mertua saya yang udah jadi, baru jadi. Ini yang lebih gila lagi nih Mas nih. Saya sholat isya Mas. Sholat isya. Kan depan saya tembok ya. Kayak kita sholat sini tembok ya. Ini pojok nih ya. Ini kan pojok nih. Ini saya sholat di sini, di sana ini tembok. Saya sholat, saya wirid biasa. Wirid. Itu di pojok sana. Sudut pojok. Itu dia bunyi kata-kata nih. Kata-kata gitu bunyi. Saya merem, itu suara apaan ya? Saya mereka nggak ada. Saya merem lagi. Saya wirid lagi, bunyinya kerap gitu. Pasah bodo amat lah saya bilang. Saya wirid lagi. Tambah kenyung, saya melek dong. Nggak tahunya apa di pojok itu. Tahu nggak tali pocong? Tali pocong? Yang krepekannya tuh yang diikat gitu. Iya. Wih, saya nggak ngungkain, saya takut. Gosong. Tambah pocong-pocongnya berarti? Oh iya, jadi separuh keluar gini. Wah, anjir. Jadi badan keluar dari sudut. Itu saya nggak ngimpi, saya nggak bisa bergerak. Saya ngeliat itu. Cuma saya merem, saya begini nih kayak ngelirik tuh gimana sih? Kan ada iketan ya, pocong kan ada iket kepala tuh, yang nempel tuh. Ya itu kerap. Suara ujungnya ya berarti. Itu saya itu kepala saya tuh pengen suruh ngeliat dia aja perasaan, tapi saya buang muka tuh kayak keras gimana sih? Kayak kaku gitu. Akhirnya saya berzikir, astagfirullahaladzim, saya berzikir lah. Akhirnya dia lama-lama pelan-pelan dia masuk lagi Mas. Ke dalam tembok itu. Nah itu langsung saya bisa bangun, langsung keluar. Saya langsung keluar pakai sarung kan, saya keluar ke istri saya lagi nonton. Kenapa lu lari-larian gitu kan? Enggak. Kenapa Ji kata ibu saya? Kata ibu mertua. Iya Bu, saya yang benar itu di situ. Mau merinding semua tuh. Udah bilang ketakutan, kan mertua saya yang lagi kan belayar ya belum pulang. Jadi di situ cuman ada ibu mertua, adiknya istri saya yang bontot, sama saya jadi berempat ya. Ketakutan lah mertua saya itu. Wah Bu Ji bikin takut aja. Iya Bu, saya nggak bohong Bu. Nah udahlah di situ. Lama-lama kita abaikan lah ya. Seperti biasa, kadang sama kayak di Priuk. Kalau lagi panas ya kamar itu. Kan kita nggak pakai AC Mas. Akhirnya saya tidur lagi di tempat orang, kalau tempat nonton TV ya. Kan sepi tuh kalau kosong itu. Cuma ada kasur lantai doang. Saya tidur di situ. Lurusannya tuh keluar pintu luar mau ke dapur ya. Saya kunci perasaan. Saya tidur lah di situ. Jadi miring ini kan pintu kita mau ke dapur ya, dibuka ke dapur ya. Nah, sedikit saya miring begini tidurnya ya. Pas lurus begini. Pas merem begini, itu pintu yang mau ke dapur itu Mas. Kan kuncinya udah kunci slot, kunci trap juga ya. Dua nih double kunci. Itu masa terbuka Mas. Itu bus. Asli Mas, itu wallahi saya nggak bohong gitu Mas. Itu terbuka bus, ada angin. Nah di situ saya lihat ibu-ibu pakai baju adat Madura, rambut dikonde panjang sampai ke tanah, dia miring begini, senyum kayak manusia, tapi pucatnya minta ampun. Ya senyum. Yang satu sebelah kanannya orang yang pakai peci, pakai tau nggak seragam kelurahan yang coklat itu? Tahu. Dia bawa buku, bawa pulpen. Si ibu tadi ngomong, permisi, anjing, boleh saya data katanya. Coba bayangin, mau didata saya. Namanya siapa ya Mas? Yang kayak yang pakaian lurah itu dia mukanya rata ya, datar ya. Dia diem aja, kayak zombie gimana Mas? Kayak zombie lah, kayak zombie mukanya. Jadi dia megang buku mau ngedata saya itu. Jauh ini apa lagi? Dalam hati gini, perasaan ini udah gua kunci nih, ya kan? Atas bawah kok terbuka seperti udahlah. Saya pikir saya gini, kayaknya nggak beres nih, bukan orang ini. Karena mukanya itu
beda sama manusia ya. Karena manusia kan ada warna ya, kalau dia bener-bener kayak mayat, pucat gitu, kayak zombie. Gitu. Tuh apa kondenya tuh ngeser ke tanah ngempleng gitu. Udah gitu, permisi mas, udah ngempleng gitu. Tapi saya langsung diem, saya baca lagi sebisa saya lah ya. Tiba-tiba itu pintu Banting nutup lagi loh. Trek. Dia memang kalau seperti ini di luar nalar ya, itu dengernya kencang banget situ pintu itu. Trek, kekunci lagi. Luar biasa. Baru saya bangun, masuk, saya lari ke kamar. Musal saya tidur. Padahal belum terlalu malam itu ya? Belum terlalu malam lah, belum malam banget belum. Cerita lagi lah sama ibu. Gue diem aja, udah mau dia apa dia nggak bisa apa-apa. Ya tuh. Nggak lama kemudian mertua saya yang laki datang belayar. Ngumpul kita di situ, ada bapak yang mertua gitu kan. Udah aman, nggak terlalu takut iya ibu mertua ya, karena ada bapak. Nah sampai di situ tengah malam kan saya suka buang air kecil mas. Sekalian sholat tahajud lah. Kamar mandi itu kan yang saya bilang tadi, ada pintu yang terbuka tadi, buka, nah kita jalan keluar dulu tuh. Keluar dulu jalan, kok sepi kan. Nah itu ada kamar sekitar jarak 3 meteran ada kamar mandi, tapi dia atasnya nggak pakai tutup kamar mandi, cuman ngelowong aja ke langit gitu ya. Ya ngeplong ya? Ngeplong, terus tingginya seleher. Oke. Tembok ya. Jadi kalau gini kita kelihatan dong. Jadi di situ ada sumur, ada sanyo, kita buat nyuci, buat apa di situ. Seleher tapi. Seleher, tinggi seleher. Jadi kelihatan keluar kelihatan. Nah, saya ceritanya mau buang air kecil tuh di situ. Buka pintu. Saya masih deg-degan juga karena trauma yang lihat si ibu tadi ya. Cuman begitu saya buka pintu sih doa lah. Takutnya ngeri ada kayak gitu lagi kan. Udah saya tengok kiri gitu. Kanan kiri kan itu udah kabut banget mas, namanya masih banyak pohon dulu ya. Setelah itu saya wudhu dalam hati, gua sholat aja dah sekalian, udah jam segini kan gitu. Saya wudhu di sumur itu, dikerek gitu kan, tuang ke pada saatnya wudhu. Begitu saya habis wudhu kan bangun doa dong ya. Kan doa bangun kelihatan tembok kan kelihatan keluar ya. Betul, karena seleher doang kan. Seleher kan. Dibilang rumah. Begitu saya doa itu dari samping rumah mertua ketepak. Ya, saya apaan tuh? Dia doa. Berarti di depan saya tahu Narnia nggak yang kakinya kuda? Iya, centaur gitu ya. Rambutnya gondrong, kupingnya caplang. Itu bener mas, asli mas. Matanya merah. Itu ngeliatin saya begini mas. Saya lagi saya lihat-lihatan tuh. Itu lihat-lihatan langsung dia itu kayak maaf ya, jadi hidungnya kayak kuda ya. Tapi orangnya bulu, rambutnya gimbal banyak. Ini bulu-bulu semua nih. Kakinya kuda jelas saya lihat gitu. Kelihatan kakinya kuda. Lihat-lihatan, kaget lah saya. Astagfirullahaladzim. Langsung ada bunyi trak gitu ya, bunyi kayak percit trak gitu, kayak petasan kecil trak. Tiba-tiba yang satu kayak bola api noh, terbang bola api ke belakang itu, ke pohon-pohon yang semak-semak. Samping rumah mertua saya kan masih semak-semak ya, pohon-pohon masuk sana, terbang sana. Langsung merinding saya. Astagfirullahaladzim, itu apaan? Langsung saya buru-buru keluar pakai bucket, langsung cabut saya masuk ke dalam. Saya sholat aja tuh mikir itu binatang apa orang. Dibilang orang nggak mungkin kayak kuda kayak gitu. Udah saya cuekin. Paginya saya cerita lah sama bapak sama ibu ya. Tapi berarti om ini tipe yang ada apa-apa langsung cerita ya? Iya. Langsung cerita aja ya, nggak apa-apa ya? Ya iya, jawabannya kalau dipendem-pendem ya repot nanti. Betul. Emang kayak gitu emang harusnya diceritain. Harus ceritain, kalau nggak gitu ya gimana nanti kalau ada apa? Kenapa gitu kan? Akhirnya, masa sih Ji? Kata bapak saya, bapak istri saya. Iya pak, orang gini. Ada cerita ibunya istri saya. Dulu juga ada Ji, kakeknya Mar. Jadi istri saya namanya Mar ya. Bapak mertua saya
laki nih, bapak nih, punya bapak apa tuh, kakeknya istri saya berarti ya, kakek saya, sama dia kalau itu katanya, kalau pergi-pergi diikutin sama manusia kuda itu mas, bersahabat dengan jin itu gitu. Oh, itu namanya orang celeng katanya. Kalau orang masa mungkin orang Madura tahu namanya orang celeng bilang. Orang celeng. Iya, orang celeng gitu. Kalau orang Madura pasti tahu dah. Gitu. Oh, gitu. Ya udah. Cuekin, enggak ada masalah, udah. Beberapa minggu kemudian sama nih. Kan saya gitu kalau malam bangun mau buat air kecil kan. Aduh, maaf jujur ya. Jadi kalau saya di Madura itu paling males bangun malam mau pipis ya, mau buat air kecil itu paling males. Kenapa gangguannya kayak gitu? Jadi males banget gitu. Kalau sekarang mendingan udah kamar mandi dibikin di dalam gitu ya. Mendingan gak kayak zaman dulu ya. Udah langsung saya baca sampai ke kamar mandi. Wudu biasa. Nah sekarang saya doanya madep ke sebelah timur. Di timur itu kan ada rumah kosong tuh. Yang saya cerita tadi ada di sebelah rumah nenek. Ada rumah kosong, ada taman, ada kebun-kebun, ada pohon gayam. Kalau orang Madura bilang gajem, kalau orang kita bilang gayam. Pohon gayam itu nggak besar seperti gini ya. Cuman tuh buahnya kan kayak seperti jengkol, suka dibikin keripik apa tuh cemilan. Saya doa madep sana nih mas. Nah di pohon gayam tadi itu kan gelap sini ya. Sosok bapak-bapak besar kayak berbulu gitu, hitam ya. Dia kayak ngegendong kayak ngegendong barang-barang. Ayo bu, kita diusir katanya. Keluar nih si bapak ini dari pohon tadi, besar kayak kayak gundurwo lah gitu ya. Hitam-hitam yang berbulu, tapi nggak jelas nih. Dia gotong barang-barang gitu, kayak orang pindahan gimana sih? Ayo bu, kita diusir. Keluar nih bapak dari pohon ini, dari pohon gayam nih. Bapaknya keluar dari pohon gayam ya, keluar satu bapaknya, dua ibunya, bawa teng-tengan nih sama. Terus anaknya sampai anak yang terakhir yang kecil nih. Itu udah saya nggak ngitung berapa, cuma kayaknya banyak itu keluarganya itu di pohon itu. Saya bengong aja itu apa? Keluar dari pohon itu, saya tengatin ini pohon apa nih? Saya tengatin nih kan, orangnya hilang. Saya buru-buru bergegas masuk ke rumah. Saya sholat, tetap saya mikirin itu sebenarnya apa sih. Paginya 6:30, kalau di Madura kan 6:30 udah terang banget mas. Kan bagian timur ya. Kita bersarapan nih sama mertua apa kan semua. Bu, pak, saya di sana pak, di rumah si Min, sebetulnya Min ya namanya. Min tuh, tapi rumahnya kosong. Rumah si Min itu di pohon apa pak itu pak bu? Itu pohon gayam Ji. Kenapa? Jadi kayak kebun-kebun pohon itu gitu, ke kebun. Emang kenapa Ji? Saya malam melihat orang di situ pak, katanya bilang udah yuk kita pindah, diusir gitu, diusir. Itu baru ngomong belum kering ya, tenggorokan saya belum kering belum ngomong. Tiba-tiba ada 3 orang bawa gergaji mesin tahu, itu nebang pohon semua itu. Itu nebang pohon semua, pohon gayam tuh tebang-tebangin semua. Memang katanya disuruh sama tuan rumah, suruh dibikin apa nggak tahu lah, tebang. Oh gitu ya kalau. Jadi seakan-akan mereka udah tahu rumahnya digusur gitu. Iya udah tahu loh. Ayo pindah. Gundurwo terusir. Iya. Ya udah gitu, udah baru iya bener juga tebang kata ibu saya. Mertua bingung kan. Berarti jawaban saya nggak bohong dong. Oh iya bingung aja mertua saya kan. Tebang semua rata. Nah udah never mind lah, orang urus gitu. Berapa hari kemudian tuh ya. Nah ceritanya biasalah malam itu mau buang air kecil lah. Sekalian mau sholat tahajud ya mas ya. Saya buka pintu belakang itu udah sebenarnya udah paling males kalau untuk belakang itu udah. Takutnya seperti itu mas. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim, baru buka pintu. Kan dia kan tangga ya, dari semen tuh, dari keramik tangganya dibikin. Oh dia naik agak tinggi, rumahnya agak tinggi ya. Agak tinggi ya. Di bawahnya tanah semua. Oke. Saya turun 1, 2, baru 2. Nah di belakang sana kan ada, di belakang rumahnya mertua kan ada kamar mandi. Di sini ada pagar
untuk tanahnya orang tuh. Ya. Tanah milik orang lainnya. Nah di pagar situ kan ada kebun-kebun kosong, masih kosong. Kan gelap mas ya, gelap banget tuh. Saya jam berapa saya nggak tahu, pokoknya di atas jam 1, jam 2 lah kalau nggak salah itu. Tahu nggak mas kayak orang nebang, tahu orang nebang pakai kampak? Iya pakai kapak ya. Kan bunyi, Iya. krakek, buk, itu bunyi pohon itu buk jatuh ke bumi, itu gempa mas. Anjay. Asli gempa sampai goyang mas. Demi Allah saya nggak bohong. Wah, itu pohon segede apa mas? Pakai logika. Setahu saya kalau siang lewat situ nggak ada pohon gede segala alam gambreng, itu nggak ada. Ada pohon kelapa, pohon gayam, pohon kayak gitu-gitu lah modelnya segini-segini. Itu jatuh itu gempa itu. Wah, kayak goyang begitu, segede apa mas bayangin kalau secara logika ya. Saya malah penasaran dong. Saya liatin tuh di belakang itu. Malah saya fokusnya nggak ke kamar mandi, malah fokus ke kebun kosong orang itu. Saya lihatin itu tuh nggak di kegelapan malam, Mas bisa bayangin ya. Banyak kayak macam orang-orang ngumpul, badang rokok kan kelihatan asap merahnya doang ya. Merahnya banyak dong ya. Badang ngomong bahasanya nggak jelas mas. Bahasanya kita nggak ngerti tuh bahasa apa. Bukan Madura juga. Bukan Indonesia, apa nggak ngerti. Saya lihat kok itu orang badang ngomong. Saya lihat tuh asap-asap rokok sama yang nyala merah-merah tuh banyak, itu betul banyak. Jangan-jangan kok nebang, tapi kok malam-malam nebang pohon. Kan nggak masuk akal gitu. Iya. Tapi siapa juga penasaran dong. Saya jalan pelan. Itu rasa saya pengen buang air kecil itu jadi hilang dong. Karena penasaran. Nah, karena kejadian itu aneh lah. Saya terus jalan, akhirnya kan gelap ya mas ya. Saya kepentok pagar membatas tadi. Saya sadar baru. Jadi saya kayak macam kehipnotis tahu ya. Jadi saya mau nyamperin ke orang itu, ke kumpulan orang itu. Jadi jalan. Nabraklah pagar. Saya sadar astagfirullahaladzim. Begitu saya istighfar astagfirullahaladzim, kabutnya hilang, orang yang bernongkrongnya itu hilang semua. Hilang semua, terang lagi tuh. Udah sinar bulan. Saya langsung berunding, ya Allah itu apa? Tapi kalau pohon tumbang kan ada pohonnya dong mas. Itu pohonnya nggak ada. Dan saya biasalah baru kecil, wudhu, saya sholat. Paginya saya cerita lagi sama mertua saya. Mertua saya penasaran, bapak tuh, di mana Ci? Tunjukin, di sana pak. Saya tahu, tuh di sebelah sana peran. Tapi nggak ada pohon yang jatuh, mas, nggak ada. Jadi mertua saya, kamu kayaknya nggak disukain deh gitu di sini. Ya emang salah saya apa pak? Saya kemarin dengan baik-baik loh pak, nggak macam-macam gitu kan. Iya. Nah udah gitu, udahlah never mind, cuekin lagi. Nah istri saya katanya mau main ke bibinya tuh, ke seberang jalan raya ya. Sama saya tuh sore kalau nggak salah habis asar. Saya istri saya main ke bibi ya. Itu kan kiri kanan itu kan kalau sebelah sini kan ada kayak kebun orang ya, kebun-kebun orang di pagar ini tuh kebun-kebun salak. Salak ya. Jadi salah satu pohon salak itu kan tajam-tajam tuh ya. Batangnya tuh salak. Iya kan gini-gini dia. Tajam-tajam dia. Tajam-tajam. Betul goyang-goyang gini mas. Loh. Sambil jalan kan sama dia nih. Dia di sebelah kiri saya. Jadi si kebun itu di belakang saya. Begitu saya mau lewat ke lurus ya, itu pohon ini tadi nih, dia nutupin jalan mas begini mas. Dia ketakut mas tak pegangan. Dia lagi hamil loh. 6 bulan, mau jalan 7 bulan kalau nggak salah. So saya ingat kan, saya ngomong, saya kemarin kan nggak buat kesalahan, nggak macam-macam, secara baik-baik. Tolong dong kalau mau kenalan ya nggak usah begini caranya ganggu orang. Ya saya bilang gitu kan. Terus saya diam. Dia nggak lama langsung naik lagi. Oh dia kasih jalan lagi. Dah never mind, cuekin. Berapa malam kemudian biasalah kita bar kecil sholat tahajud ya. Ini saya kejadian malam terus mas. Pasti kalau ke belakang ya itu kejadian.
Kan kalau dari rumah mertua saya itu kan madep ke utara kalau nggak salah ya. Ke utara. Kalau ke sananya itu kan kiblat ya, ke sebelah mana tuh? Ke kiri kiblat. Kalau dari utara. Bener ya? Benar, Kiblat dari ya? utara ke kiri kiblat. Betul ke barat ya. Ke barat. Kalau ke barat itu kan di samping rumah mertua saya itu dulu ya. Sekarang udah rame. Masih kebun-kebun. Oke. Ya, kebun sawah-sawah. Paling jalan raya itu jalan raya di sini. Ada namanya balai desa. Kalau desa bilang balai desa. Jadi kalau kita keluar ke lewat samping rumah ibu tuh, kita lihat ke jalan raya itu udah balai desa. Depannya jalan raya ya. Larinya kencang-kencang tuh orang kalau naik mobil motor. Nah, ceritanya malam saya biasalah. Saya baca doa dulu. Saya buang air kecil, saya wudu. Alhamdulillah nggak ada apa-apa, Mas. Begitu saya mau memakai bakiak kan, pakai bakiak tuh kemana-mana. Sendalnya bakiak. Iya bakiak. Oh iya. Bakiak saya hilang satu. Lagi bakiak hilang satu. Kan sejajar naruhnya. Saya cariin kemana. Nggak mungkin gue naruh bakiak salah kan. Hilang satu loh. Kemana ini? Begitu saya ngomong. Coba dong tolong saya, jangan ganggu saya terus sih. Ya saya kan kemarin nggak berbuat salah apa-apa gitu loh. Saya nggak ganggu kalian di sini. Saya masuk kamar mandi lagi. Ya, saya keluar. Udah ada. Dua lagi. Jadi bener-bener kayak disembunyiin aja gitu ya. Kayak ditutup aja gitu. Ya itu. Hilang satu. Saya gigi kok nggak ada loh. Saya cari-cari nggak ada. Ya, sudahlah, udah berlalu. Nah ini kisah-kisah yang saya mau balik ke Jakarta ya. Ceritanya saya nih ada kakak saya tuh, sebut saya namanya Mbak Tuti ya, sama suaminya. Dia karena dia tuh pelni kan, mampir Surabaya main ke mertua gitu. Dia nelpon, saya sama suami main ke rumah kamu ya, gimana? Alamatnya saya kasih tahu. Bilang aja balai desa belakang itu rumahnya bapak ini gitu. Akhirnya alhamdulillah sampailah, nginep lah di rumah mertua kan, dia nginep. Kakak saya cewek sama suaminya. Besoknya itu kita ke daerah mana? Nggak apa-apa sebut namanya ya? Nggak apa-apa. Daerah Senenan ya, kita mancing Mas. Kita mancing sih nggak masalah di situ, mancing. Pulang dari situ, pas pulang dari situ, malamnya nih betis saya kram nih, dulu. Kram amat sih, saya urutin pakai minyak tawar, masih urutin. Besok paginya tuh bengkak Mas, kaki saya bengkak kayak gajah, gede banget. Lama-lama merembet ke badan, lama-lama ke tangan, langsung ke muka. Itu berapa lama ngerembet ya? Apa dalam sehari kira-kira? Itu dalam sehari cepat itu. Dalam sehari langsung? Iya, langsung berapa jam? Dari kaki berapa jam terus naik. Langsung. Itu benar-benar gila itu. Saya udah kayak nyesek. Jalan aja berapa meter nyesek karena gemuk dong. Gede badan. Besar badan saya. Dari situ saya langsung ada ngasih tahu lah. Almarhum omnya istri saya tuh udah meninggal sekarang. Coba ke ini aja di desa tetangga desa ya. Dia orang-orang kayak macam ustadz lah gitu. Saya ke sana, diobatin lah sama beliau kan. Nggak lama dilihat sama dia, kamu tuh nggak cocok di sini deh. Mending kamu pulang deh ke Jakarta. Jadi pikir-pikir saya juga orang pertama datang gak ada apa-apa, kesini langsung diteror melulu. Iya benar. Ya daripada saya kenapa-napa kan. Akhirnya saya ngomong sama istri. Nah disembuhin diobatin sama beliau. Kan udah meninggal orang almarhum itu, Pak Haji itu, Pak Ustadz. Akhirnya alhamdulillah paginya tuh kita ke air kecil ya, itu warnanya kayak darah merah Mas. Ih, sakit nggak tuh? Enggak tapi sakit.
kayak darah itu. Setiap berapa menit ke kamar mandi, setiap berapa kencing terus. Di situ besoknya ke menipis, nyusut ya, nyusut. Sampai setiap hari itu sama istri saya tuh diukur mas paha saya pakai meteran yang itu enggak, yang buat meteran baju itu diukur, berkurang berapa senti. Kalau berkurang berapa senti saya ucapin alhamdulillah ya Allah, berarti ada kemungkinan bisa sembuh ya. Kalau diukur tadi tambah bengkak kan repot mas, gitu. Akhirnya tambah lama tambah kecil ya, tangan saya berang gelambir begitu. Itu kulit sampai gelambir. Itu berang gelambir mas. Saking bengkaknya itu. Saking gedenya, saya bingung gitu. Saya bingung. Dan keluarnya memang gara-gara keluarnya ditandakan dengan kencing darah itu. Iya, kencing darah. Terus saya dikasih kayak macam ramuan serbuk, rasanya coklat ya. Oke. Jadi bacain sama dia, nih minum ya dek, sehari 2 kali pagi sama mau tidur biar nggak kena jantung kamu katanya. Saya sampai bilang sama mertua, Bu, Pak, saya mau ke Jakarta aja Pak. Saya kayaknya nggak cocok di sini. Oh ya udah, akhirnya saya setelah pas nggak lama itu saya melahirkan anak lah ya, melahirkan anak pertama tuh cewek. Jadi gini mas, sebelum saya pulang ke Jakarta ya, saya kan udah mendingan lah, bisa jalan udah kempes. Saya sholat tahajud biasa lah. Tapi sholat tahajud saya tuh di ruang tamu mas. Oke. Kan saya mati lampunya ya. Itu kan di sebelah sana itu kan saya madep kiblat misalnya ya. Sebelah sini kan ada pintu rumah mertua ya. Kalau dibuka kan itu kebun mas, kebun bambu. Punya orang ya, bukan punya mertua. Kan lebar tuh untuk kebun bambu itu banyak situ. Gelap. Nah itu kan ditutup itu. Saya zikir di situ. Kan di sebelah saya ini nih kayak lemari terus ada mas tuh nggak patung-patung Minnie Mouse, Mickey Mouse yang kecil tuh. Iya. Nah itu bunyi kotak-kotak ngejatuhin kepala saya, letok aja. Kan di atas kan jatuh, berjatuh apa aja, kaget dong, merem. Itu jatuh tuh 2 biji tuh. Saya bilang kayak Minnie Mouse ya, bukan Mickey Mouse, Minnie Mouse tuh yang cewek tuh. Patung Minnie Mouse. Saya langsung diem kan. Nah tiba-tiba saya ngeliat di pintu itu kok yang saya bingung mas ya, itu pintu tembok hilang tuh mas, nggak ada mas, plong ke pohon bambu tadi, ke kebun bambu tadi, banyak kebun itu. Nah di situ berkabut, saya lihat kabut. Ini yang pengalaman terakhir saya di Madura ya, sebelum pulang. Nah itu saya lihat itu di pohon bambu itu berkabut itu kan banyak pohon bambu tuh. Kabut, keluar dari kabut itu cewek pakai baju adat Madura, pakai bakul, dia pakai kain sedengkul, pakai baju batik nggak jelas lah, merem-merem. Terus dia kakinya pakai gelang. Oke, gelang apa tuh? Gelang warnanya kekuningan lah, nggak ngerti. Kayak gelang emas ya? Iya, wallahualam saya nggak tahu. Itu adatnya orang Madura kayak gitu, bajunya cewek megang bakul. Itu boleh sebut nggak seperti apa artis gitu mukanya? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih. Takutnya kan nanti. Nggak apa-apa, kan kita mirip-mirip aja gitu, kayak siapa gitu. Oh gitu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah, nggak masalah. Nah jadi si perempuan yang megang bakul tuh di belakangnya itu satu sap ini di belakang dia nih orang kecil ya, caprak tuh buncit mas. Dia megang tumbak. Banyak tuh berbaris. Di belakang barisan ini ada lagi. Oh rame. Jadi seperti mukanya kayak kayak babi, kayak babi gitu. Kayak babi kuda. Dia megang tombak. Di belakangnya lagi ada lagi. Seperti kuda gitu. Kayak Narnia tuh, penonton Narnia ya. Di kakinya kuda. Dia megang panah. Di belakangnya ada lagi, tinggi sekali. Sampai tinggi sekali, sampai orangnya tinggi nggak jelas. Kayak pasukan itu. Rame banget kayak pasukan. Lalu teriak-teriak mereka itu. Nah si pemimpin cewek ini dia ngomong nunduk saya melotot, mukanya mirip artis mas, mirip artis yang udah almarhum lah, artis pop yang terkenal tuh udah almarhum. Mirip siapa tuh? Boleh ngomong? Boleh lah. Mirip, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Mirip Nika Ardila lah. Mukanya mirip Nika Ardila? Mirip Nika Ardila. Mirip ya, enggak.
Rambutnya dikucil ke Biar kebayang ya, pokoknya wajahnya Rika Ardila. Jadi gelung rambutnya ngoncer sini, ini bakul ya, megang bakul. Dia nunjuk saya gini. Padahal kalau secara logika ini kan tembok sama pintu mas. Kok kelihatan tembus? Anjir. Allah dia nggak tahu tuh apa perbuatan sihir mereka sehingga kita bisa tembus ke situ. Allah mungkin sihir mereka kali. Nunjuk terus. Saya tunjuk begini. Ngomongnya bahasa Betawi lagi. Betawi? Iya. Mungkin dia tahu bahwa saya ini kesehariannya bahasa itu ya. Orang Betawi. Lu kalau mau jadi kiai sekalian. Kita di sini terganggu, panas tahu nggak gitu. Oh gitu. Bilangnya panas. Oh yang di belakang rakyatnya itu, apa yang tinggi-tinggi itu. Udah usir aja, bunuh aja. Panah udah busuk nih mas, panah mau. Saya kan ngeri juga mas. Panah udah banyak orang. Usir aja, bunuh aja, bang bunuh, usir. Aduh udah. Saya melongo aja ngeliatin itu. Astagfirullahaladzim, ini apa lagi? Saya bilang baru sembuh kemarin udah. Iya. Akhirnya udah, mau nggak mau saya ngomong sama mertua sembuh. Saya mau nggak mau saya harus balik pak. Saya pulang. Ya, tapi belum mengizinkan pertama. Orang tua saya nggak, mertua belum mengizinin. Nah terakhir setelah itu ya udah, saya minta maksa. Mau pulang takut saya ada apa-apa, yang tanggung jawab siapa nanti? Saya gituin. Ya udah deh kata mertua saya. Tapi istri kamu jangan ikut dulu katanya. Soal anak kamu masih kecil. Ya udah nggak apa-apa pak. Kita berpisah untuk kebaikan dulu. Anak saya masih berapa minggu ya. Saya pulang ke Jakarta, berpisah. Dan keadaan masih apa pasca bengkak itu ya? Mata merah nih, nggak ngerti itu pengaruhnya kali. Jadi udah kayak ngempres loh, udah ngempres banget. Segitu ya? Nah itu, makanya. Padahal itu yang habis mancing kan bengkaknya? Padahal mancingnya nggak sendiri kan? Sama kakak saya, sama ipar. Iya, sama ipar ya, sama kakak ipar ya. Kalau nggak salah istri saya ikut ya, kalau nggak salah ya ikut istri saya itu. Yang bengkak saya dulu. Om sendiri. Saya dulu. Aneh banget. Aneh kan? Bahkan memang ada kejadian ke situ yang kesambet sampai tewas mas, anak muda. Anak muda? Anak bujangan tewas. Kesambet juga katanya ya. Kesambet di situ kata orang pintar kena siluman apa gitu. Nggak ketolong dia langsung tewas meninggal. Iya, karena emang Madura ini dengar dari Om Firdaus waktu itu yang emang asli orang Madura juga yang narasumber sini emang masih kental juga itu. Iya, masih kental dia istisnya. Tapi lebaran kemarin tuh 2024 kemarin lebaran itu seminggu mau lebaran saya pulang ke Madura. Terus gimana tuh? Saya pengen tahu situasi Madura kayak apa sih. Udah berubah belum sih ternyata. Begitu kita mau masuk balai desa tuh udah ramai rumah. Udah nggak kayak dulu ya. Udah ramai yang tanah-tanah kosong, udah TK, ada ini, ada itu. Dan sebelah rumah dia memang masih tanah kosong ya, sedikit. Ada bangunan buat atap-atap dari seng-seng gitu loh, dari kayu-kayu. Buat bibinya dia dagang apa itu namanya, martabak mie itu. Kalau anak TK belinya di situ. Malam sampai sana malam turun kita, saya lihat di samping rumah dia yang di tempat jual martabak itu, bibinya dia jual martabak. Itu kan cuman balok sama seng gitu doang, udah los aja tanah gitu loh, nggak ada apa-apa. Yang saya lihat mas, rumah gedung putih mas. Saya kira, alhamdulillah udah ramai, udah banyak orang kayak gitu kan. Ya rumah bagus amat putih ya gitu. Yang pohon bambu juga ya, yang ada kayak macam setan yang kayak macam artis itu juga udah ada rumah gede, udah nggak ada pohon sekarang, tebang semua. Udah jadi rumah, udah padat. Nah yang saya lihat itu nggak taunya bukan rumah, nggak ada pagi-pagi loh. Saya tanya sama istri saya, jadi saya lihat rumah loh, di mana ini? Bukan itu mah, masih tanah kosong loh. Yang malam saya lihat apa ya? Iya, yang baru nyampe itu ya. Itu saya di situ ya
istilahnya saya tungguin, nggak ada sih kejadian-kejadian. Berapa lama waktu itu terakhir pulang situ? Seminggu lah. Seminggu ya? Puasa di sana, lebaran di sana. Nggak ada yang aneh Om? Nggak sih, biasanya sih kalau udah menjelang 4 bulan biasanya 120 hari itu lama aja di situ udah. Udah baru tuh ya? Baru udah kejadian-kejadian yang nggak bugu-bugu. Oke, ini Om tahu nggak nih Om penyebabnya kenapa seorang Om Puji ini tertolak gitu di tanah Madura? Tertolaknya bukan karena masyarakatnya, bukan karena orang, tapi karena jinnya nih, jin-jin yang di sananya nih tertolak sama jin-jin yang di sana. Kenapa nih Om? Oke sih. Kalau menurut Om aja nggak apa-apa. Menurut saya. Iya, menurut Om aja. Saya waktu usia itu kan masih 23 tahun ya. Jadi namanya spiritual itu kita tahu, cuman nggak mendalami ya. Setelah punya anak besar-besar, saya dalamin lah ilmu spiritual, al-hikmah itu. Ternyata, misalnya gini Mas Gilang itu lahirnya dari apa misalnya ya? Misalnya Sunan Wage misalnya nih ya. Oh kelemahannya jangan ke Kalimantan nih, atau jangan ke Sumatera gitu, jangan ke timur laut atau ke barat gitu, ngerti nggak maksudnya? Jangan ke situ, itu kerjanya berarti? Bukan kerjanya, apesnya Mas. Oh. Jadi sesakti-saktinya manusia kalau udah lari ke apesnya kita ke situ. Kalau saya kan ke timur laut. Kalau dari Jakarta ke Madura kan artinya ke timur laut Mas. Oh. Kelemahan saya di situ. Pasti ada pantesan saya di teror terus-terusan, nggak henti-henti gitu, nggak ada jeda gitu. Kan berapa minggu kena. Gitu. Jadi setiap manusia tuh sakti-saktinya orang itu, setiap orang ada kelemahan di mana dia punya arah. Dan setiap manusia juga ada kejayaannya. Kejayaannya tuh di mana kita harus cari kerja, arah mana yang bagus. Gitu. Oke. Juga tuh seru tuh kayak gitu. Oh, berarti Om emang kelemahannya timur laut. Iya, ya? Timur laut kayak macam Madura, Surabaya, Bali, NTT dan seterusnya ke sana. Pokoknya di arah timur lah. Gitu. Makanya satu-satunya orang pasti ada kelemahannya di situ. Gitu. Nah, berarti Om ini bukan rumahnya ya, kejadian-kejadian bukan rumahnya, bukan daerahnya. Memang mau Om dimanapun selagi masih di Pulau Madura itu bakal kena terus ya. Karena memang dari betonnya tadi yang memang Om udah jelaskan. Dan itu menurut Om. Dan memang Om pun udah mendalamin kayak spiritual gitu, udah mendalami Om ya. Udah kan banyak juga kan yang minta tolong ke Om, banyak yang memang diguna-guna, Insya Allah. disantet gitu. Banyak yang minta tolong ke Om juga ya. Di daerah Priuk terutama ya. Itu sampai sekarang masih Om, masih banyak yang datang. Masih. Alhamdulillah. Kebanyakan yang apa Om? Di gunung. Banyak sih, kebiasaan cewek sih. Cewek masalah jodoh lah. Oh, jodoh. Yang lama jodoh kadang kan ada, ini nggak apa-apa ngomong ya? Nggak apa-apa. Kadang kan kebanyakan ada jomblowati ya. Nah, yang umur 39 40 tuh kan kagak dapat pasangan gimana. Terkadang kan kita lihat itu biasanya sudah dikawinin sama bangsa jin. Oh iya gitu. Ya nanti kita ruqyah, reaksinya gimana dia. Kita ruqyah, reaksinya gimana. Kemudian baru kita setelah itu baru dikasih air doa. Kemudian suruh pakai mandi rempah lah. Gitu. Dan memang perjalanan spiritual Om juga udah panjang banget ya berarti. Kalau tadi kan yang Om ceritain itu lagi Om bujang nih, bukan bujang, maksudnya lagi Om baru menikah. Masih muda banget. Ya. 96 itu berarti sudah 28 tahun yang lalu kan, benar kan ya? Udah 28 tahun yang lalu, udah panjang sampai sekarang. Masih aktif ya sekarang ya untuk bantu-bantu orang. Itu misalnya mau ada yang ke Om gitu minta tolong ke Om, khusus yang di daerah Jakarta ya, itu bisa kemana Om? Ke Instagram Om atau ke nomor WhatsApp biasanya? Kalau ada yang mau ngubungin Om, ke IG Lautan Mistis? Bisa ke IG Lautan Mistis aja. Ke Instagram Lautan Mistis bisa ya? Ya, kadang jarak jauh juga bisa. Pernah saya ke Padang, ke Bangka Belitung. Bangka? Iya, terus ke Kalimantan. Dia video callan. Oh, video callan. Iya, misalnya keluhan apa, sakit apa gitu. Oh. Dia lewat jarak jauh.
Oke. Dan masih aktif ngonten ya Misi. bersama Rizko ya. Iya, Bang Rizko. Di sana juga masih banyak komen narasumber ceritanya itu banyak beragam juga. Jadi buat sahabat lonceng yang masih kurang nih asupan horornya itu bisa langsung main ke channel yang Puji ya. Langsung ke Lautan Mistis. Habis ini nanti linknya ada di deskripsi. Itu bisa diklik aja, banyak banget cerita-cerita dari narasumber yang nggak kalah kerennya dari Lonceng Misteri. Jadi semangat terus Om ya kontennya sama Rizko, pokoknya lancar terus YouTube-nya. Dan buat sahabat lonceng yang udah denger ceritanya Om Puji, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih Om, thank you banget ya. Makasih banget udah cerita di sini. Pokoknya main lagi Om, mau cerita lagi nanti. Makasih banget pokoknya ya Mbak Rizko udah main sini. Jadi buat sahabat lonceng, akhir kata gue Gilang izin pamit. Om Puji dari Lautan Mistis juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.